pemimpin Indonesia mendatang itu bisa membawa kapal Indonesia menuju samudra keadilan dan kemakmuran yang lebih luas. Wah, ada ular di danau coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebentar lagi Indonesia berulang tahun kemerdekaan yang ke berapa? 75 tahun ya. Tetapi dalam masa 75 tahun terasa belum ada masa keemasan yang diukir oleh presiden-presiden kita, kecuali kemerdekaan yang diukirkan oleh Soekarno-Hatta. Sementara Amerika pada masa hampir mencapai 80 tahun dalam masa kepemimpinan Presiden Abraham Lincoln itu membangun satu keputusan politik yang dahsyat yang bergaung ke seluruh dunia dengan cara memutuskan bebasnya perbudakan dari seluruh benua Amerika dan menimbulkan perang saudara yang besar antara utara dan selatan karena keputusan politik sang presiden yang berkuasa hanya 4 tahun. Dan diakhiri dengan ditembaknya sang presiden di gedung opera malam itu oleh musuh politiknya. Tetapi pengaruh dari keputusan politik itu menggetarkan udara di seluruh dunia. Itulah keputusan penting pembebasan manusia dari perbudakan, kata Abraham Lincoln. Semua manusia, all people, semua manusia dilahirkan equal, setara. Tidak perlu ada yang boleh mendominasi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tetapi sekarang kita rasakan kita hidup tidak setara. 4 orang pengusaha Cina menguasai separuh lebih kekayaan Indonesia. Kan kemarin Joko Chandra yang sudah buron 10 tahun tidak pernah ditangkap ya oleh aparat Indonesia, dan kemudian malah bikin KTP 1 hari jadi, kemudian menghilang lagi, dan paspor yang baru dibuat tidak pernah digunakan kecuali dikembalikan kepada negara sebelum digunakan oleh sang penjahat yang bernama Joko Chandra itu, yang konon sudah punya warga negara Papua Nugini. Kenapa ada perlakuan berbeda dengan Nazarudin yang ditangkap sampai ke Kolombia, dibawa ke Indonesia karena kejahatannya, sementara buron 10 tahun bisa melenggang masuk dan tidak pernah ditangkap oleh Interpol? Ini satu diskriminasi ya, pembedaannya. Bukan pembedaan warna kulit, pembedaan perlakuan. Ternyata hukum tidak berdiri setara untuk semua orang. Seperti Habib Rizik tidak bisa pulang, padahal kita punya kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi. 3 tahun Habib Rizik ingin pulang tapi tidak bisa masuk ke Indonesia. Sementara Joko Chandra yang terang-terangan diputuskan secara inkrah dengan berkekuatan hukum tetap sebagai orang yang bersalah dan dihukum, kemudian lari keluar dari Indonesia, dan kemarin dia masuk ke Indonesia di akhir Juni ya. Inilah Indonesia yang berusia 75 tahun, yang di tangan para penguasanya belum memberikan satu keputusan yang
mendasar untuk bangsanya. Pokok sentral adalah manusianya, dan Abraham Lincoln berhasil menangkap dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh Amerika, yaitu perbudakan. Sementara Indonesia persoalannya adalah diskriminasi, pembedaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda di hadapan hukum, tidak setara. Kemudian Hasan Masiku tidak bisa ditemukan dalam target operasi daftar pencarian orang Masiku. Polisi tidak berhasil menemukan Masiku mungkin hampir setahun tapi dulu Tommy Soeharto berhasil dibekuk di kawasan Bintaro setelah lari dari persembunyiannya. Sekarang ada GPS, bisa disadap telepon, tapi Hasan Masiku karena mendapatkan lindungan mungkin dari penguasa orang kuat tertentu, dia tidak berhasil seorang pun menangkapnya. KPK tidak berhasil memproses Hasan Masiku, dan polisi tidak berhasil menangkap Hasan Masiku, dan polisi tidak berhasil menangkap Joko Chandra, dan pemerintah tidak berhasil memulangkan Habib Rizik Syihab ke negerinya sendiri. Inilah persoalan-persoalan yang mengusik rasa keadilan. Ratusan orang Islam di Syria, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, para gadis dan para remaja itu tidak bisa pulang karena persoalan-persoalan politik. Jadi di mana sebenarnya negara di dalam melindungi warganya? Dari Syria tidak bisa pulang, dari Arab Saudi Habib Rizik tidak bisa pulang, kemudian Hasan Masiku tidak berhasil ditemukan, Joko Chandra tidak berhasil ditangkap sebagai buronan. Sementara menurut para ahli, segelintir naga-naga Cina menguasai sebagian besar kekayaan penduduk Indonesia. Tidak ada diskriminasi di bidang ekonomi, di bidang penguasaan lahan, ada diskriminasi dalam bidang politik. Inilah Indonesia kita menjelang 75 tahun. Sementara Amerika yang sudah menancapkan tonggak perubahan kemanusiaan, yang mendunia, yang menggetarkan pengaruhnya ke seluruh dunia dengan sikap politik dari Presiden Abraham Lincoln, itu juga masih terus mencari atau menemukan Amerika yang masih berproses terus-menerus. Tetapi setidak-tidaknya sang Presiden Abraham Lincoln menatahkan, mengukir sejarah emas bagi kemerdekaan Amerika sebelum Amerika mencapai 100 tahun. Lalu bagaimana sejarah Indonesia yang sudah mendekati 100 tahun? Setidak-tidaknya bulan depan mencapai 75 tahun. Belum ada sejarah yang diukirkan pada level dunia, masih berkutat pada level nasional dan tidak selesai-selesai. Moga-moga kita mengharapkan pemimpin Indonesia mendatang itu bisa membawa kapal Indonesia menuju samudra keadilan dan kemakmuran yang lebih luas. Wah, ada ular di danau, coba.